Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tadabbur semesta sekalian, pernahkah kita merengungkan bagaimana sebuah perasaan manusiawi yang paling dalam, sebuah kecemburuan dari seorang istri, ternyata bisa menjadi titik awal dari skenario terbesar yang Allah ciptakan di muka bumi? Bagaimana sebuah kesabaran yang tak bertepi dan air mata keikhlasan pada akhirnya melahirkan peradaban tauhid yang menggetarkan dunia hingga detik ini. Hari ini, kita akan menyelami lembaran sejarah yang sangat emosional, indah dan penuh hikmah. Kita akan membedah kisah dari sosok bapak para nabi, Ibrahim alaihissalam, bersama dua wanita paling mulia dalam sejarah, Ibunda Sarah dan Ibunda Hajar. Kita akan melihat bagaimana mahkota tiran Mesir tunduk, bagaimana sebuah rahim yang diberkahi melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, dan bagaimana api kecemburuan manusiawi pada akhirnya membimbing umat manusia menuju tanah suci Mekah. Kisah ini disarikan dengan teliti dari hadis-hadis sahih dan kajian kitab agung Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Namun, sebelum kita memutar waktu dan memulai perjalanan menembus gurun pasir sejarah ini, mari sejenak dukung channel ini. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe agar tidak tertinggal kajian sejarah Islam lainnya. Berikan like jika kalian mencintai kisah-kisah teladan para nabi, bagikan pemikiran dan doa kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa share video ini agar aliran pahala dan hikmah ini sampai ke lebih banyak hati yang membutuhkan. Kisah ini berlanjut dari sebuah momen menegangkan di istana Raja Mesir yang tiran. Dalam riwayat Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikisahkan bagaimana sang raja yang zalim berusaha menyentuh Sarah, istri Nabi Ibrahim. Namun, setiap kali tangannya terjulur, Allah Subhanahu wa Ta'ala melumpuhkannya. Keringat dingin mengucur dari sang raja, dan ketakutan yang luar biasa menyergap hatinya. Setelah 3 kali usahanya digagalkan oleh perlindungan ilahi, raja itu menyerah dan menyadari bahwa wanita di hadapannya bukanlah manusia sembarangan, melainkan sosok yang dijaga ketat oleh kekuatan langit. Raja itu berseru kepada para pengawalnya, "Kalian tidak membawa kepadaku seorang manusia, melainkan seekor setan." Sebagai bentuk kompensasi, ketakutan, dan penghormatan, raja tersebut tidak hanya membebaskan Sarah tanpa disentuh sedikit pun, tetapi juga memberikannya seorang budak wanita yang mulia sebagai pelayan sekaligus teman. Wanita itu adalah Hajar. Dalam beberapa literatur sejarah, disebutkan bahwa Hajar adalah seorang putri dari keluarga bangsawan Koptik yang ditawan, sehingga ia memiliki adab dan akhlak yang sangat luhur. Ketika Sarah kembali kepada Ibrahim, ia mendapati suaminya tengah mendirikan sholat, memohon perlindungan kepada Allah. Ibrahim memberi isyarat dengan tangannya, bertanya tentang apa yang terjadi. Sarah menjawab dengan penuh keimanan, "Allah telah menggagalkan tipu daya orang kafir, raja yang zalim itu, dan ia memberikan Hajar sebagai pelayan." Keluarnya Ibrahim dan keluarganya dari Mesir bukanlah sebuah pelarian yang hina. Sebaliknya, mereka keluar dengan membawa kemenangan tauhid, perlindungan mutlak dari Allah, dan harta kekayaan yang melimpah ruah, termasuk hewan ternak dan pelayan yang diberikan oleh penguasa Mesir. Rombongan kecil namun agung ini, Ibrahim, Sarah, Nabi Lut, keponakan Ibrahim, dan Hajar, kini bersiap mengarungi kerasnya gurun pasir menuju tanah yang telah dijanjikan keberkahannya. Perjalanan dari lembah Sungai Nil di Mesir menuju dataran Syam, Levant, bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus melintasi semenanjung Sinai, sebuah hamparan gurun pasir yang tandus, berbatu, dan dihiasi oleh terik matahari yang menyengat di siang hari, serta hawa dingin yang menusuk tulang di malam hari. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim melakukan perjalanan ini dengan penuh ketawakalan.
Setiap langkah unta dan domba yang mereka bawa adalah saksi atas ketaatan seorang Khalilullah, kekasih Allah. Mereka tidak memiliki tujuan duniawi selain mencari tanah di mana mereka bisa bebas mendakwahkan kalimat La ilaha illallah tanpa penindasan penguasa tiran. Setibanya mereka di wilayah Syam, rombongan ini mulai menetap. Disinilah terjadi perpisahan strategis demi perluasan dakwah. Nabi Lut AS diperintahkan untuk menetap di wilayah Sodom dan Gomora, di daerah lembah Yordania, dekat Laut Mati saat ini, untuk berdakwah kepada kaum yang memiliki perilaku menyimpang. Sementara itu, Nabi Ibrahim bersama Sarah dan Hajar melanjutkan perjalanan dan menetap di tanah Kan'an, Palestina, di sekitar wilayah yang kini dikenal sebagai Hebron, Al-Khalil, dan Baitul Maqdis, Yerusalem. Di tanah yang subur dan diberkahi inilah, Ibrahim membangun kemah-kemahnya, mendirikan mesbah untuk beribadah kepada Allah, dan menjadikan rumahnya sebagai persinggahan bagi para musafir dan tamu. Tahun demi tahun berganti, harta dan hewan ternak Nabi Ibrahim semakin berlipat ganda. Dakwahnya mulai membuahkan hasil, dan namanya dihormati oleh penduduk setempat. Namun, di balik tenda-tenda besar dan kekayaan yang melimpah, ada sebuah ruang kosong di hati keluarga ini. Nabi Ibrahim semakin menua, rambutnya telah memutih seluruhnya, dan usianya telah melewati angka 80 tahun. Sarah, sang istri tercinta yang setia mendampinginya dari Babilonia hingga ke Mesir dan Palestina, juga telah menjadi seorang wanita tua yang mandul, akim. Kerinduan Ibrahim bukanlah kerinduan duniawi seorang ayah yang menginginkan pewaris hartanya. Sama sekali tidak. Kerinduan Ibrahim adalah kerinduan seorang nabi yang menginginkan penerus risalah kenabian. Ia khawatir siapa yang akan membawa panji tauhid ini setelah ia tiada. Doa-doa lirih terus dipanjatkan oleh Ibrahim, sebagaimana terekam dalam Al-Quran. Robbi habli minasyolihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak dari golongan orang-orang yang soleh. Disinilah kita melihat keluhuran budi pekerti Sarah. Sebagai seorang wanita, ia memiliki insting keibuan yang kuat. Namun takdir Allah menetapkan rahimnya belum bisa mengandung. Sarah melihat suaminya, yang merupakan kekasih Allah, semakin menua tanpa ada tanda-tanda kehadiran seorang anak. Dalam kajian Al-Bidayah wan Nihayah, dijelaskan betapa dalam cinta dan empati Sarah kepada Ibrahim, ia rela mengesampingkan ego pribadinya. Suatu hari, Sarah datang menemui Ibrahim dengan sebuah keputusan yang sangat besar dan mengubah sejarah manusia. Sarah berkata dengan lembut, "Wahai suamiku, sesungguhnya Allah telah menahan diriku dari melahirkan anak, menjadikanku mandul. Oleh karena itu, ambillah pelayanku ini, Hajar. Masukilah ia, nikahilah ia. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan seorang anak kepadamu darinya." Pernyataan ini adalah puncak dari pengorbanan seorang istri. Sarah secara sukarela menyerahkan pelayan pribadinya yang masih muda dan sehat untuk dinikahi oleh suaminya, demi terwujudnya doa sang nabi. Ibrahim, setelah mempertimbangkan maksud mulia Sarah dan berharap datangnya rahmat Allah, akhirnya menerima tawaran tersebut. Ia pun menikahi Hajar. Setelah pernikahan yang penuh berkah itu, apa yang diharapkan pun terjadi. Atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hajar mengandung. Kehamilan Hajar bukanlah kehamilan biasa. Rahimnya membawa benih keturunan para nabi, yang kelak dari garis keturunannya akan lahir penutup para nabi, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim di usianya yang menginjak 86 tahun, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dari riwayat ahli kitab dan dikonfirmasi kesesuaiannya dalam tarikh Islam, harapan yang selama puluhan tahun ia gantungkan di langit, kini mulai menampakkan wujudnya di bumi. Ibrahim merawat Hajar dengan penuh kasih sayang dan perhatian selama masa kehamilannya. Bulan demi bulan berlalu, tiba saatnya bagi Hajar untuk melahirkan. Di tanah Palestina yang diberkahi itu, terdengarlah tangisan bayi pertama di keluarga Ibrahim. Seorang bayi laki-laki yang sehat, bercahaya, dan membawa keteduhan bagi mata yang memandangnya, telah lahir ke dunia. Nabi Ibrahim menamai putra pertamanya itu dengan nama Ismail. Nama ini memiliki akar makna yang sangat mendalam.
Dalam bahasa Ibrani atau Syam kuno, Ishmael, Yishmael, bermakna Allah telah mendengar. Nama ini adalah sebuah monumen keimanan. Ia adalah jawaban abadi dari Allah atas doa panjang Ibrahim yang bertahun-tahun merintih, Robbi habli minas solihin. Kelahiran Ismail adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya yang soleh. Meskipun logika manusia, usia tua dan istri yang mandul mengatakan hal itu mustahil. Kehadiran bayi Ismail membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan di perkemahan Ibrahim. Sang Khalilullah sering menggendongnya, menciuminya, dan menatap wajah bayi tersebut dengan penuh rasa syukur. Tangisan bayi yang selama puluhan tahun tidak pernah terdengar di rumah itu, kini menjadi alunan nada terindah bagi Ibrahim. Namun, di balik kebahagiaan besar yang menyelimuti kehadiran Ismail, ada dinamika psikologis yang sangat manusiawi sedang terjadi di sudut tenda yang lain. Sarah, wanita berhati mulia yang awalnya mengusulkan pernikahan itu, kini berhadapan dengan ujian emosional yang amat berat. Kecemburuan, ghirah, adalah sifat dasar, fitrah, yang Allah ciptakan dalam diri setiap wanita, tak terkecuali bagi istri seorang nabi sekalipun. Dalam literatur ulama salaf, ditegaskan bahwa cemburunya Sarah bukanlah sebuah kejahatan atau kedengkian yang diharamkan, melainkan reaksi psikologis alami dari seorang wanita yang sangat mencintai suaminya. Mari kita selami perasaan Sarah. Ia adalah istri pertama. Ia yang menemani Ibrahim melewati masa-masa paling kelam, dibakar oleh Raja Namrud, diusir dari kampung halamannya, hingga menghadapi ancaman Raja Mesir. Ia merasa bahwa cintanya dan pengorbanannya untuk Ibrahim adalah yang paling besar. Namun, selama puluhan tahun, ia gagal memberikan satu hal yang paling diinginkan suaminya, seorang anak. Kini, setiap hari ia melihat madunya, Hajar, yang sebelumnya adalah pelayannya, menggendong bayi laki-laki yang montok dan sehat. Ia melihat binar mata suaminya saat menatap Ismail, binar mata yang selalu ia rindukan, namun tidak bisa ia berikan sumbernya. Kasih sayang dan perhatian Ibrahim yang secara alami tercurah kepada Hajar dan bayi Ismail, secara perlahan menyalakan api kecemburuan di hati Sarah. Api kecemburuan ini dari hari ke hari semakin membesar. Sifat kewanitaan Sarah tidak bisa membohongi nuraninya. Ia mulai merasa tidak nyaman melihat kedekatan Ibrahim dengan Hajar. Dalam Syahih Bukhari, terdapat sebuah riwayat menarik dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang puncak kecemburuan Sarah dan bagaimana hal tersebut menciptakan sebuah syariat dan tradisi. Saking cemburunya Sarah kepada Hajar, Sarah tidak ingin melihat jejak langkah Hajar di atas tanah. Mengetahui kemarahan dan kecemburuan majikannya yang kini menjadi madunya, Hajar pun berusaha menghindar dan merendahkan diri agar tidak semakin menyakiti hati Sarah. Hajar kemudian membuat sebuah mintak, sabuk atau ikat pinggang yang panjang kainnya dibiarkan menjuntai ke tanah. Tujuan Hajar memakai kain yang menjuntai menyapu tanah ini adalah untuk menghapus jejak langkah kakinya di atas pasir. Dengan begitu, Sarah tidak bisa melacak kemana Hajar pergi dan Hajar bisa sedikit menjauh untuk menghindari konflik dan menjaga perasaan Sarah. Ibnu Abbas berkata, wanita pertama yang menggunakan sabuk, mintak, adalah ibu Ismail, Hajar. Ia menggunakannya untuk menghapus jejaknya dari Sarah. Ketegangan di dalam rumah tangga Nabi Ibrahim mencapai titik didihnya. Dalam beberapa riwayat Israiliyat yang dinukil oleh para ulama ahli tafsir, sebagai pelengkap sejarah, disebutkan bahwa kecemburuan Sarah membuatnya mengucapkan sumpah karena emosi. Sarah bersumpah bahwa ia akan memotong 3 bagian dari tubuh Hajar sebagai bentuk kemarahannya. Ketika emosi Sarah mulai mereda dan ia menyadari sumpahnya, ia merasa bingung dan takut melanggar sumpah tersebut, karena menyakiti Hajar secara fisik tentu akan mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah. Disinilah Nabi Ibrahim, dengan kebijaksanaan kenabiannya, memberikan solusi, jalan keluar, atau kafarat, agar sumpah Sarah tetap terpenuhi, tanpa merusak atau mencederai Hajar. Ibrahim menyarankan kepada Sarah untuk melubangi kedua daun telinga Hajar, menindiknya, dan menghitan Hajar. Inilah asal mula syariat tindik telinga, memakai anting, dan hitan bagi wanita. Tindakan ini memenuhi sumpah Sarah untuk memotong 3 bagian, 2 cuping telinga, dan bagian kecil dari kemaluan melalui hitan, tanpa menimbulkan cacat. Justru menambah keindahan dengan anting dan kesucian bagi Hajar. Hajar menerima hal ini dengan penuh ketaatan dan kesabaran yang luar biasa. Meskipun sumpah telah ditunaikan, dan Hajar telah berusaha menghindar, keberadaan Hajar dan bayi Ismail di satu tempat yang sama dengan Sarah
membuat hati Sarah terus merasa sempit. Api cemburu itu tidak bisa dipadamkan begitu saja. Akhirnya Sarah datang kepada suaminya dan meminta dengan tegas. Ia berkata, "Jauhkanlah wanita ini, Hajar, dan anaknya dari hadapanku. Aku tidak sanggup lagi melihat mereka berada di tempat yang sama denganku." Permintaan Sarah ini menempatkan Nabi Ibrahim dalam ujian perasaan yang sangat berat. Di satu sisi, ia sangat mencintai Sarah, istri setianya yang usianya sudah senja. Di sisi lain, ia baru saja mencicipi kebahagiaan menjadi seorang ayah, mencintai bayi Ismail dan ibunya, Hajar, yang tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimana mungkin seorang ayah membuang anak bayinya ke tempat yang jauh? Namun di balik badai emosi rumah tangga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki skenario besar yang mengubah sejarah peradaban manusia. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menuruti permintaan Sarah. Allah memerintahkan agar Ibrahim membawa Hajar dan bayi Ismail yang masih menyusu itu keluar dari tanah Syam. Bukan sekadar menjauh ke bukit tetangga, melainkan melakukan perjalanan jauh ke arah selatan, ke sebuah lembah gersang, tandus, tanpa tumbuhan, dan tanpa sumber air di Jazirah Arab. Lembah itu kelak bernama Bakka, Makkah. Kecemburuan Sarah bukanlah sebuah kesalahan sejarah. Dalam pandangan ulama seperti Ibnu Katsir, kecemburuan Sarah adalah asbabun nuzul, sebab musabab, yang Allah jadikan sebagai instrumen penggerak. Jika Sarah tidak cemburu, Hajar dan Ismail mungkin akan terus tinggal di Palestina. Dan jika mereka tetap di Palestina, lembah Makkah tidak akan pernah dihuni, sumur Zam-Zam tidak akan memancar, Ka'bah tidak akan dipugar kembali, dan garis keturunan yang mempersiapkan kelahiran Nabi Muhammad SAW di Makkah tidak akan pernah terbentuk di sana. Maha suci Allah yang mengatur segala sesuatu dengan presisi yang sempurna. Dari api kecemburuan seorang istri yang solehah, Allah memunculkan mata air keberkahan, Zam-Zam, dan membangun sebuah peradaban tauhid di pusat bumi, yang terus dikunjungi oleh jutaan umat manusia hingga hari kiamat.